Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Sakinah, SKPN SMKes. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Maranatha Kupang. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UK TPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik dengan kode mata kuliah NS 14201017038. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik laboratorium. Fokus mata kuliah keperawatan gerontik adalah membahas tentang konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, bila diberi data kasus lansia di keluarga, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan lansia dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik dan sesuai dengan langkah-langkah dalam proses keperawatan. Yang kedua, bila diberi data kasus lansia individu, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan lansia dengan menggunakan konsep-konsep dasar keperawatan gerontik dan sesuai dengan langkah-langkah dalam proses keperawatan. Dan yang ketiga, bila diberi data kasus lansia di Panti Werda, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan lansia dengan menggunakan langkah-langkah proses keperawatan. Kemudian, adapun topik-topik yang dibahas pada perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar keperawatan gerontik. Yang kedua adalah teori-teori penuaan. Yang ketiga, perubahan biopsikososial spiritual yang lazim terjadi pada proses menua. Yang keempat, komunikasi terapeutik pada lansia. Yang kelima, asuhan keperawatan lansia dengan gangguan biologis. Yang keenam, asuhan keperawatan lansia dengan masalah psikologis. Yang ketujuh, program nasional kesehatan lansia. Yang kedelapan, terapi medik yang lazim digunakan pada lansia khususnya terkait masalah hipertensi, gangguan pernapasan, gangguan berkemih, nyeri, osteoporosis, osteoartritis, serta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk atau selama lansia menggunakan program nasional kesehatan lansia. Dan yang terakhir, isu-isu, strategi, dan kegiatan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia serta dukungan terhadap orang yang terlibat merawat lansia. Proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gerontik ini dilakukan melalui teori dengan pendekatan student-centered learning, yakni pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar yang mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan praktikum laboratorium di kampus. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali pertemuan adalah tatap muka, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester atau UAS. Dalam pembelajaran teori, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah atau lecture learning dan metode case study atau studi kasus. Sedangkan dalam pelajaran praktikum atau laboratorium, saya menggunakan metode demonstrasi dan simulasi yang dilaksanakan di laboratorium Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik didapatkan dari kriteria penilaian, yakni yang pertama, penugasan individu dan penugasan kelompok masing-masing sebanyak 2 kali, yang kedua, partisipasi mahasiswa di kelas itu sebanyak lebih dari 75%, dan yang ketiga, UTS serta UAS dilaksanakan dengan rubrik MCQ atau multiple choice question.
Untuk pembobotan setiap bentuk evaluasi, yakni untuk UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, penugasan kelompok sebanyak 20%, penugasan individu sebanyak 20%, dan partisipasi kehadiran sebanyak 10%, dengan total keseluruhan evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Untuk daftar referensi yang digunakan dalam perkuliahan keperawatan gerontik ini menggunakan berbagai buku. Salah satu bukunya adalah buku Nursing for Wellness in Older Adults, Theory and Practice, kemudian buku Standar Asuhan Keperawatan 3S dari PPNI, dan artikel yang berkaitan dengan mata kuliah ini, ya, yang mana diperoleh dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dari tim keperawatan gerontik maupun keperawatan komunitas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan gerontik Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Maranatha Kupang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara tatap muka. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Sehat? Sehat. Oke, luar biasa ya. Baik, pada siang hari ini, sesuai dengan kontrak waktu kita sebelumnya, kita akan masuk ke materi pertama ya, tentang keperawatan gerontik. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta salah satu dari rekan-rekan, mungkin Dela, bisa pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus padamu karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dan apa yang disampaikan itu dapat berguna bagi masyarakat Tuhan. Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama kasih-Mu dan dalam Yesus Tuhan kami dalam nama Bapa. Ya baik, terima kasih Dela yang sudah pimpin kita dalam doa. Kita absen dulu ya. Coba ambil HP masing-masing. Ibu sudah kirim link absensinya di situ. Silakan diisi. Sudah? Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, ada yang tahu atau pernah dengar apa itu gerontik? Ada? Oh, tahu semua. Coba Aldi, coba apa itu gerontik? Perawatan gerontik adalah perawatan yang fokus pada perawatan di usia lanjut, baik yang sehat maupun sakit. Oke, bagus sekali. Ya, jadi kita masuk ke ini ya, materinya. Sub CPMK. Oke, untuk sub CPMK terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dari keperawatan gerontik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran perawat gerontik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami setting pelayanan untuk lansia. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pengertian dan klasifikasi dari lansia. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami populasi lansia di dunia dan di Indonesia serta bagaimana peningkatannya. Oke, yang berikut definisi dari geriatri dan gerontologi serta keperawatan gerontik ya, itu berbeda ya dari geriatri, gerontologi maupun keperawatan gerontik itu sendiri. Yang pertama, apa itu geriatri ya? Nah, untuk geriatri ini sering digunakan sebagai istilah umum yang berhubungan dengan usia lanjut, tetapi secara khusus mengacu pada perawatan medis pada usia lanjut. Ya, sedangkan gerontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penuaan. Ya,
Kemudian berikutnya keperawatan gerontik, ya. Tadi ada geriatri, gerontologi, dan sekarang adalah keperawatan gerontik. Nah, keperawatan gerontik merupakan aspek gerontologi yang termasuk di dalamnya adalah disiplin keperawatan dan ruang lingkup praktik keperawatan. Nah, praktik keperawatan di sini atau keperawatan gerontik di sini adalah spesialisasi dalam praktik keperawatan di mana klien atau pasien atau penghuni di dalam situ adalah orang tua atau lansia. Nah, perawat gerontologi bekerja dengan lansia di komunitas, lansia yang sakit parah, ya, yang membutuhkan rawat inap ataupun perawatan, kemudian lansia yang sangat kronis atau cacat, membutuhkan perawatan di fasilitas perawatan jangka panjang, kemudian perawatan yang terampil, perawatan di rumah, dan perawatan di rumah sakit. Untuk ruang lingkup praktik keperawatan gerontologi itu mencakup semua dari masa, ya, dari masa usia lanjut sampai dengan kematian. Oke, dari ketiga pengertian tadi, geriatri, gerontologi maupun keperawatan gerontik, ada yang bisa menjawab apa sih bedanya dari ketiga geriatri, gerontik, dan gerontologi tadi? Ayo. Oh, Maria Rika, silakan. Baik, saya akan menjawab apa bedanya geriatri dan gerontologi. Geriatri di sini istilah umum yang berhubungan dengan orang usia lanjut, yang mana secara khusus pada keperawatan medis. Sedangkan gerontologi itu ilmu yang mempelajari tentang proses penuaan. Oke, geriatri dan gerontologi. Satu lagi untuk keperawatan gerontik, siapa yang bisa jawab? Apa itu? Perawatan gerontik adalah spesialisasi dalam praktik keperawatan di mana klien atau pasien penghuni adalah orang tua atau lansia. Oke, bagus sekali ya. Jadi benar sekali ya, apa yang membedakan dari geriatri, gerontologi maupun keperawatan gerontik. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sejarah gerontik baik di dunia maupun di Indonesia ya. Nah, untuk di dunia dimulai dari pertama kali yaitu pada tahun 1906 sudah ada pertama kali artikel terkait lansia itu terbit. Ya, kemudian pada tahun 1925 ada American Journal of Nursing itu membuat spesialis pada keperawatan gerontik. Kemudian naik ke tahun 2004 ada American Association College Nursing. Jadi perawat di sana dengan kompetensi klinik merawat lansia. Jadi sudah ada spesialisnya di situ. Dan pada tahun 2013 perawat dengan kompetensi klinik merawat lansia itu sudah ada sertifikasinya, ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, untuk sejarah keperawatan gerontik di Indonesia dimulai sejak Deklarasi Yogyakarta on Aging and Health. Kemudian pada tahun 2016 ada rencana aksi nasional tentang kesehatan lanjut usia, dan pada tahun 2019 sudah terbentuknya ada IPGERI, ya, Ikatan Perawat Gerontik Indonesia. Berikut adalah apa sih peran dari kita sebagai perawat ya yang ada di keperawatan gerontik ya. Ada banyak sekali peran ya yang ada di perawat di keperawatan gerontik. Yang pertama adalah sebagai caregiver. Caregiver itu bahasa Indonesia itu pemberi pelayanan. Ya, di sini perawat memberikan asuhan keperawatan langsung kepada lansia. Ya, perawat harus mempunyai dasar pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang ada pada lansia yang mencakup ya bagaimana latar belakangnya, faktor resiko maupun tanda dan gejala. Kemudian yang kedua, perawat sebagai manajer. Ya, di sini perawat juga berperan sebagai manajer. Nah, perawat gerontik di sini bertindak sebagai manajer selama perawatan sehari-hari karena di sini perawat menyeimbangkan perhatian pasien, keluarga,
keluarga, keperawatan, dan anggota tim interdisiplin lainnya. Oke, yang kedua, perawat sebagai manajer, ya. Nah, perawat sebagai manajer di sini, perawat gerontik bertindak sebagai manajer selama perawatan sehari-hari karena mereka menyeimbangkan perhatian pasien, keluarga, keperawatan, dan anggota tim interdisiplin lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, peran yang ketiga adalah sebagai pendidik, ya, atau edukator. Nah, perawat di sini memiliki tanggung jawab untuk mendidik populasi lansia tentang cara mengurangi resiko gangguan tertentu seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan stroke, penyebab kematian utama untuk kelompok-kelompok ini atau kelompok lansia. Oke, kita lanjut. Peran yang keempat, ya, peran dari perawat gerontik yang keempat adalah sebagai advokat. Jadi perawat gerontik di sini bertindak atas nama lansia, ya, untuk mempromosikan minat terbaik mereka dan memperkuat otonomi dan pengambilan keputusan pada lansia, ya. Nah, advokasi di sini dapat memiliki banyak bentuk, termasuk bagaimana keterlibatan aktif dari tingkat politik atau membantu menjelaskan prosedur medis atau keperawatan kepada anggota keluarga di tingkat keluarga. Dan yang terakhir, peran sebagai peneliti atau research. Ya, peran sebagai peneliti di sini perawat gerontik, ya, idealnya membuat literatur penelitian yang terkini, terus membaca dan mempraktikkan hasil studi yang handal dan valid. Oke, baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang 5 peran perawat gerontik, ya. Oke, dari kelima peran perawat tadi semua sudah mengerti yang Ibu jelaskan? Mengerti. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu. Oh iya, silakan Apliana. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang yang Ibu jelaskan peran perawat gerontik, salah satunya yaitu sebagai pendidik atau edukator. Itu contohnya seperti apa Ibu? Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi terakhir adalah peran perawat sebagai edukator tadi ya, sebagai pendidik. Contohnya seperti apa? Ya, nah contohnya seperti pada saat kita sebagai perawat turun ke lapangan, ya, memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga ataupun kepada pasien, ya, pasien lansia, menjelaskan tentang bagaimana pengertian atau bagaimana penata laksanaan dalam masalah kesehatan gerontik. Contohnya seperti lansia dengan masalah hipertensi atau lansia dengan masalah DM, ya. Jadi kita langsung menjelaskan, memberikan pendidikan kesehatan atau memberikan penyuluhan kepada individu lansia maupun kepada keluarga lansia. Sudah mengerti? Oke, baik. Berikut adalah setting pelayanan keperawatan gerontik, ya. Nah, setting pelayanan keperawatan gerontik ini ada 3 bagian, ya. Yang pertama, pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat, ya, seperti kunjungan ke rumah lansia, posbindu maupun bina keluarga lansia, ya. Jadi yang pertama itu langsung ada di masyarakat. Yang kedua, pelayanan kesehatan warga lanjut usia yang sifatnya adalah perawatan jangka panjang, ya, seperti pelayanan yang ada di panti jompo, kemudian fasilitas perawatan jangka panjang, fasilitas perawatan terampil maupun fasilitas perawatan atau hidup berbantuan, ya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan kesehatan warga lanjut usia yang sifatnya rehabilitasi. Ya, nah untuk sifatnya rehabilitasi seperti ini merupakan perawatan yang ada di rumah sakit, ya, rumah sakit akut, perawatan subakut atau transisi, kemudian perawatan jangka panjang, ya. Jadi ingat ya, yang pertama ada di masyarakat, yang kedua sifatnya jangka panjang, ya, seperti panti jompo, dan yang ketiga sifatnya rehabilitasi. Berikut kita masuk ke definisi dan batasan lansia atau lanjut usia, ya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lanjut usia ini merupakan seseorang yang sudah mencapai usia di atas 60 tahun, ya. Kemudian berikutnya lanjut usia menurut WHO, ya. Menurut WHO,
Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, ini dibagi menjadi 3 batasan lanjut usia. Yang pertama yang disebut dengan lansia, mulai dari umur 60 sampai 74 tahun. Kemudian yang kedua, batasan lanjut usia tua, disebut lanjut usia tua, mulai dari umur 75 sampai dengan 90 tahun. Dan yang ketiga, lanjut usia sangat tua, batasannya mulai dari umur 90 tahun ke atas. Oke, berikut ini adalah presentasi lansia ya yang ada di Indonesia sesuai dengan umur harapan hidup per tahunnya ya, mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 ya. Jadi ada kenaikan ya, mulai dari tahun 2010 ini umur atau usia harapan hidup dari umur 69,81 tahun. Kemudian dia naik sampai dengan yang terakhir di umur 71,85 tahun. Ya, naik berapa persen di sini? 11,75% ya pada tahun 2022. Oke, kemudian ini ada presentasi jumlah lansia menurut kelompok umur ya. Ini jumlah kelompok umur ada pralansia sampai dengan usia lansia akhir ya. Dari tipe daerah ada perkotaan, pedesaan sesuai dengan jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian berikut, nah ini 5 provinsi dengan struktur penduduk tua di Indonesia. Ya, ada 5 provinsi di sini. Yang pertama, provinsi mana yang paling banyak? Nah, ada berapa persen di situ? 40%. Ya, yang paling sedikit di mana? Sulawesi Utara. Ada berapa? 19%. Ya, jadi yang paling banyak ada di daerah istimewa Yogyakarta dan yang paling sedikit ada di Sulawesi Utara. Oke, baik. Tadi Ibu sudah jelaskan banyak ya tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Jadi yang terakhir, Ibu ada penugasan? Ya, setiap pertemuan itu pasti ada penugasan. Baik ada penugasan individu maupun penugasan kelompok. Nah, itu sudah dibagi di RPS ya. Ibu sudah jelaskan ya. Oke, yang sekarang untuk pertemuan pertama kita ada penugasan individu dulu ya. Ini tugasnya. Nanti semua tugas Ibu sudah masukkan di dalam RPS, nanti tinggal dilihat di RPS ya. Jadi silakan jelaskan tentang keperawatan gerontik sampai dengan populasi lansia di Indonesia. Ini petunjuknya bikin dalam bentuk makalah individu ya, bukan kelompok ya. Kemudian dikumpulkan sebelum pertemuan kedua ya. Oke, ini yang terakhir, silakan kita baca sama-sama. Jadi tua itu pasti, namun menikmati masa tua dengan kondisi sehat dan berjiwa muda adalah pilihan. Tepuk tangan dulu. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi kita yang pertama, tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan ya. Materi yang kedua tentang teori-teori penuaan. Ya, kita bertemu lagi di jam yang sama dan di tempat yang sama. Terima kasih, selamat siang.